Baik, selamat pagi. Ya, berjumpa Pagi. kembali dalam acara online training HDLC Semarang ya bersama dengan saya Bapak Adi Siswanto ya. Hari ini saya akan sharing bagaimana sih pengetahuan network marketing ya dan perbedaannya serta persepsinya pandangan hampir semua orang tentang multi level itu apa, baik yang secara legal ataupun tidak legal. Terus apakah betul di sini bisnis ini bisa memberikan jaminan untuk masa depannya? Ya. Terus bagaimana sih pangsa pasarnya? Bagaimana area pasarnya? Apakah ada batasan atau tidak? Saya akan menjelaskan semuanya. Semoga ini bisa memberikan masukan bagi kita semua dalam kita menjalankan bisnis namanya network marketing HDI. Oke, baik. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung mulai dengan share dari screen di sini. Ya, all about network marketing bisnis ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu, definisinya dulu ya, teman-teman ya. Definisi bisnis network marketing ini perlu kita tahu supaya kita kalau ketemu siapapun, jika saya ataupun rekan-rekan di sini bertemu dengan siapapun, mau prospek ya, kita bisa menyampaikan bahwa network marketing itu adalah model bisnis dengan modal minimal untuk mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak ada batasan. Jadi kalau bisa ke teman-teman kita bisa jelaskan tentang definisinya dulu. Ini pengetahuan yang boleh dikata pengetahuan dasar yang perlu kita ambil, yang perlu kita ketahui. Kita akan masuk slide berikutnya. Nah, ini persepsi yang salah dalam memahami tentang bisnis network marketing, di mana kita sebagai enterpriser, saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, sebagai enterpriser HDI, ini kita harus bisa menjelaskan tentang meluruskan bahwa kalau banyak orang yang masih punya pandangan yang salah, kita luruskan. Bahwa network marketing ini tidak sama dengan money game yang pertama. Ya, tidak sama dengan money game. Terus yang kedua, pandangan berikutnya, kita perlu meluruskan kalau ada orang yang mengatakan bahwa bisnis MLM net marketing itu nggak enak lah, hanya bisa menguntungkan orang bergabung lebih dahulu. Ini pun perlu kita nyampaikan supaya kita bisa meluruskan pendapat orang yang salah. Bahwa bisnis net marketing ini tidak hanya menguntungkan orang yang bergabung lebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan. Ada penjelasannya. Terus yang ketiga, kita juga bisa memberikan penjelasan kepada setiap orang bahwa multi level net marketing itu bukan produk murah yang dijual mahal. Demikian juga kita juga bisa menjelaskan bahwa network marketing itu haram atau tidak sah atau ilegal. Kita bisa membantu menjelaskannya. Nanti saya akan jelaskan ada urainya semuanya. Kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama, tentang pemahaman yang mengatakan bahwa multi level atau network marketing sama dengan money game. Ini ternyata berbeda ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini perbedaannya. Ada kurang lebih ada 9 perbedaannya. Yang pertama, kalau itu network marketing bisnis yang betul-betul marketing, itu yang tergabung dalam APLI. Jadi ini perlu dijelaskan, perlu diketahui bahwa network marketing ini bisnis yang tergabung, terdaftar resmi di APLI. Apa itu APLI? Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi wadahnya. Wadahnya bahwa pengusaha-pengusaha yang sudah terdaftar resmi, sedangkan HDI sudah punya nomornya 0043 ya. Jadi itu menunjukkan dari pertama kali bergabung HDI masuk Indonesia itu sudah terdaftar dari nomor 43 sampai sekarang. Sedangkan kalau money game ini pasti tidak tergabung dalam APLI. Jadi untuk mengetahui lebih mudahnya tanya di situ supaya membedakan. Terus yang kedua, kalau network marketing umumnya tidak menggunakan sistem binari. Sedangkan kalau money game, mayoritas rata-rata semuanya menggunakan sistem binari.
Apa itu binari? Binari adalah membina ya kanan kiri supaya seimbang. Jadi kalau kita dibatasi, jadi kalau kita hanya dua imbang, kanan kirinya harus sama semua. Sistemnya kayak sistem piramid di mana kanan kiri harus imbang. Ini mau tidak mudah, berat bagi siapapun kalau menjalankan bisnis harus binari itu berat. Karena dalam bisnis tidak mungkin kita bisa membuka dua bisnis sekaligus dengan target yang sama terus ya, dengan tujuan yang sama. Susah. Jadi tidak bisa. Makanya kalau di multi level itu tidak menggunakan sistem binari. Sedangkan kalau di money game pasti menggunakan binari. Terus yang ketiga, tidak membatasi jalur ya agen atau jumlah enterpriser atau distributor yang direkrut. Kalau dari money game dibatasi. Di HDI multi level atau HDI network marketing, kita tidak dibatasi. Dalam satu bulan, Bapak Ibu sekalian mau merekrut orang bergabung di HDI cuma 1, 2, 3, atau 5, atau 10, 15, bebas. Dan tidak ada batasan harus 2. Jadi ini enak. Jadi tidak dibatasi. Itulah kenapa perbedaannya kita bisa menjelaskan. Terus yang berikutnya, yang keempat, produk atau jasa yang diperjualbelikan ada kualitasnya. Ini yang pasti. Network marketing HDI, produknya sudah menjadi brand, ya, sudah menjadi smart produk, ya. Dimanapun sekarang banyak orang tahu bahwa produk HDI itu yang ikonnya adalah Clover Honey, madu, pollen, propolis, royal jelly, propoelik, dan lain-lain. Ya, jadi kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah banyak orang-orang yang bersaksi mengkonsumsi produk HDI merasakan khasiatnya. Jadi kualitasnya terjaga betul. Sedangkan kalau di money game itu produk atau saat diperjualkan hanya untuk formalitas. Untuk lebih jelasnya, kalau ingin tahu tentang produknya bagaimana, saya izinkan, saya sarankan rekan-rekan bisa mengikuti training namanya Be Product Knowledge. Ya. Terus yang kelima, adanya repeat order. Apa tuh repeat order? Repeat order adalah orang belanja kembali karena sudah cocok produknya. Setelah konsumsi mereka, produknya habis, mereka akan beli kembali. Ini sampai hari ini, ya, dari pertama kali 93 masuk di Indonesia. Kalau saya bergabung 97, ya, di mana saya juga sudah merasakan produk yang luar biasa dari HDI, manfaatnya, sehingga kalau banyak orang cocok, mereka akan kontak ke kita, mereka akan beli kembali. Itulah repeat ordernya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali konsumen-konsumen loyal ya, yang setelah konsumsi produk HD maka mereka bisa mendapatkan manfaatnya, mereka akan kembali beli produk sama kita. Adanya repeat order. Yang keenam, komisi, rabat atau bonus yang dibayarkan itu berdasarkan omset penjualan produk. Sedangkan kalau money game, komisi bonus dibayarkan berasal dari perekrutan member baru. Di HDI, member baru bergabung itu free, betul? Tidak ada biaya sama sekali, makanya kita komisi atau bonus yang dapatkan adalah berdasarkan omset. Jadi setiap bulan, itu omset tuh bisa naik turun. Makanya bonus kita disesuaikan pada bulan tersebut, di mana qualified kita masuk omset berapa, kita terkualifikasi di mana, disitulah bonus Anda akan dihitungkan. Jadi kalau misalnya bulan ini omsetnya kecil, cuma 110 juta, maka bonusnya dihitung dari 10 juta. Tapi ternyata bulan depan naik jadi 100 juta, dihitung dari 100 juta, dan kualifikasi Anda masuk dalam qualified apa. Terus bulan depannya naik lagi 150 juta, naik lagi 200 juta bulan berikutnya. Bulan berikutnya turun lagi 150 juta. Itu makanya berdasarkan omset yang ada bonusnya. Jadi ini istilahnya membuat kita itu tidak merasa saling dengan upline maupun dengan downline tidak terjadi miss ya, tidak jadi selisih paham ya. Makanya kita berdasar itulah kenapa di bisnis ini di network marketing ini siapa yang bergabung dulu itu belum tentu bisa lebih besar dari rekan kerjanya atau downline. Karena di bisnis ini siapa yang bekerja keras dan dia punya komitmen waktu yang diluangkan banyak, punya rekan kerja, punya jaringan omset lebih besar, maka otomatis bonusnya lebih besar daripada upline-nya. Berikutnya, yang ketujuh, ya,
hanya bisa mendaftar satu keanggotaan untuk satu nama. Ini betul-betul network marketing. Tapi kalau di Moneycam, satu anggota dengan satu nama itu bisa daftar lebih. Jadi satu KTP itu bisa punya 10 nomor ID, bahkan 15, 20, 50 bisa. Tapi kalau di HD, satu. Suami istri pun satu nomor ID. Berikutnya, adanya sistem pendidikan yang berjenjang, yang berkelanjutan untuk mengajarkan kita menjadi seorang profesional network. Seperti hari ini adalah salah satu pendidikan yang berjenjang. Pendidikan di HDI Network Marketing itu ada pemula, menengah, dan lanjutan. Jadi seperti hari ini adalah pemula. Nanti kita juga ada yang menengah, ada yang lanjutan. Lanjutan itu kalau sudah masuk ke kapasitas kategori leader dan manajer ke atas ya. Jadi tahu bagaimana cara memanage jaringan ya. Nah, di sini pendidikan ini berjenjang, makanya membantu sekali bagi siapapun untuk bisa menjelaskan kepada prospek maupun rekan kerja Anda yang baru-baru. Dan yang terakhir, siapapun yang aktif di bisnis dan marketing, mengerjakan bisnisnya akan mendapatkan hasil yang besar. Ini saya jelaskan tadi, bahwa di sini tidak yang bergabung duluan ya. Jadi ini mengantisipasi persepsi tadi yang salah bahwa yang bergabung duluan pasti enak, tapi itu ada money game. Tapi kalau net marketing, siapa yang mengerjakan bisnisnya dengan aktif, dengan komitmen, meluangkan waktu benar, ya, maka dia bisa dipastikan mendapatkan hasil lebih besar daripada upline. Semoga sampai di sini bisa membantu, menyampaikan, membantu bisa Anda bisa tersampaikan kepada Anda, sehingga Anda pun bisa menyampaikan apabila ada yang bertanya. Oke. Baik, saya akan lanjut slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini mengacu tentang perbedaan bisnis konvensional dan network marketing. Ya. Ini membahas pemahaman yang keliru ya, bahwa ternyata produknya murah ya, dijual mahal. Ternyata bukan itu. Di network marketing dan konvensional perbedaannya ada di mana jalur distribusinya, Bapak Ibu. Kalau dari net konvensional ini dari pabrik, ya, di mana pabrik itu mengeluarkan sebuah barang, maka dia akan lempar barangnya melalui distributor. Distributor akan melempar lagi, mencari penyambung berikutnya adalah agen, dan seterusnya mencari grosir, grosir pengecer, baru konsumen. Nah, di mana mata rantai ini semua akan mengambil keuntungan. Itulah jalur distribusi bisnis konvensional. Makanya jangan kaget kalau kita melihat sebetulnya produk contoh ya, contoh ini. Anda tahu misal kata handphone ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara Speedo atau ini apa Stabilo ya, kalau Anda bisa lihat Stabilo Bos. Mungkin harga Stabilo Bos ini paling sekitar 1.500 2.000 atau paling lemah 5.000. Sudah harga di konsumen 5.000, tapi tahukah Anda bahwa harga pokok produksinya dari perusahaan, harga jual itu adalah harga pokok produksi ditambah laba. Ya. Tahukah Anda harga pokok produksinya sebenarnya bukan 5.000. Harga pokok produksinya mungkin bisa saling nggak sampai Rp500. Karena pabrik memproduksi barang ini sudah termasuk hitungannya laba. Sehingga masuk ke distributor, agen, grosir, pengecer, baru konsumen, makanya sampai di konsumen menjadi 5.000. Itulah yang membuat jadi mereka mengambil keuntungan. Jadi ini salah satu contoh aja ya, contoh dari pengetahuan tentang ekonomi ya, bahwa harga pokok produksi itu tidak sama, beda sekali dengan harga sampai di konsumen. Sedangkan kalau network marketing dari pabrik langsung ke konsumen enterprise itu kita dalam hal ini. Network marketing memotong mata rantai distribusi panjang sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk perantara. Makanya itulah kenapa kalau Anda jangan kaget, kenapa kalau Anda bisa melihat iklan-iklan baik di televisi maupun di videotron di jalan-jalan, ya baliho yang besar, video besar itu mereka berani bayar iklan. Iklannya itu nggak murah, itu mahal itu. Untuk biaya iklannya itu mahal. Makanya
mereka bisa memenangkan pertandingan di dalam menarik konsumen di dalam omsetnya. Ya, sebagai contoh saja ya, Anda pernah melihat ya mungkin sekarang ini yang lagi marak ya, yaitu air mineral kemasan, Le Minerale ini sekarang meroket tinggi sekali ya. Mungkin sejak adanya iklan-iklan itu jadi cepat sekali naik. Tapi kan jangan salah juga, produk tersebut bayar iklannya nggak murah. Ya saya sih nggak tahu bayar berapa ya, tapi itu bukan hal yang murah, ya, pasti mahal. Karena segala sesuatu yang diiklankan itu pasti melakukan biaya yang nggak sedikit. Ya. Semoga ini bisa memberikan masukan pengertian bagi kita semua bahwa ternyata network marketing ini tidak seperti konvensional mata randanya. Oke, baik, saya akan lanjut slide berikutnya. Nah, slide berikutnya berbicara tentang namanya haram atau halal. Kalau saya boleh luruskan sedikit tentang namanya sah dan tidak sah atau legal dan tidak apa ilegal. Jadi ilegal dan legal ya. Jadi kalau dari HDI ini network marketing yang sudah sah ya secara hukumnya, bahkan sudah masuk dalam MUI Dewan Syariah Nasional ya, di mana sudah tersertifikasi sejak bulan November tahun 2021 atau 2022 ya, sudah resmi. Sedangkan kalau yang belum resmi ini punya ciri-ciri seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman Bapak Ibu sekalian ada rekannya menawari Anda bisnis yang Anda ragu-ragu kok sepertinya menipu atau bersifat spekulasi atau bersifat membahayakan bahkan merugikan seolah-olah seperti ada ribanya atau bahkan menjurus ke maksiat, berarti lebih baik jangan diikuti. Ini saran aja ya. Jadi ini karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah kepepet ya, mereka mengeluarkan banyak sekali cara bagaimana caranya untuk menipu orang itu banyak ya. Mungkin contoh yang sekarang yang sudah marak beberapa lama yang beberapa waktu lalu, contohnya apa? Umroh ya, dibuat kayak multi level ya. Umroh supaya ikut semua baru 20 jutaan, 30 jutaan, tapi ternyata pengelolanya kabur ya. Makanya hati-hati ya. Kalau ada sampai yang meragukan memberikan rabat bonus 20 juta, kamu dapat 50% ini contoh saja ya. Lebih baik hindari. Jangan diikuti ya, karena nanti kalau Anda sampai terjerumus kita yang pusing, stres dan ya. Nah, kalau di yang kalau HDI bersyukurnya HDI dari pertama kali saya bergabung 97 sampai sekarang ini sudah betul-betul berdasarkan standar yang ada, rule yang ada ya. Bahkan kita sekarang ini mengenalkan bisnis pada siapapun sudah standarnya ada tanpa harus mengeluarkan atau mengatakan bahwa kalau kamu bergabung ya pakai 5 juta, 10 juta tidak. Bergabung di HDI itu murah, bahkan tidak bayar, 0 rupiah ya. Kita semua tahu membernya gratis, produknya bisa dikonsumsi ya, bahkan ada bonus produk kalau bisa mengambil atau member Anda, entrepreneur Anda bergabung ambil paket isi starter itu dapat bonus produk. Ini contoh aja ya, jadi bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman Anda apabila yang sah dan tidak sah. Oke. Kita akan lihat slide berikutnya. Kenapa sih harusnya marketing? Pada sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang betul-betul banyak orang tergiur, banyak orang itu terdoktrin masuk dalam pikirannya, kepingin sekali bisnis itu ya. Bapak Ibu, kalau bisnis yang lainnya, bukan saya bilang network marketing paling bagus, tidak. Kalau bisnis-bisnis lainnya, itu rata-rata mereka butuh modalnya nggak kecil. Ya, dan kita butuh pengalaman, kita butuh pengetahuan, kita butuh kekuatan ya, bahwa supaya kita kemampuan, bahwa kita tahu bahwa ini bisnis yang dengan konvensional bagaimana. Tapi kalau network marketing, kenapa harus network marketing? Jawabannya simpel, karena kekuatan network marketing adalah diduplikasi. Ya, jadi duplikasi itu apa yang kita lakukan akan dilakukan oleh rekan kerja kita. Jadi apabila Anda bersama rekan Anda, saya juga, komitmen network marketing itu adalah bagaimana
Contoh ini Anda di sini, ya, ini Anda punya rekan kerja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Anda punya rekan kerja di sini, maka mereka juga bisa mencari rekan kerja di sini. Ya, ini contoh saja. Jadi kalau saya sudah memberikan masukan, memberikan info, berkomunikasi dengan kerja, saya mengatakan bahwa 1 bulan, cobalah komitmen kita merekrut 1 orang saja, maka lakukan. Dan itu apabila dilakukan oleh rekan kerja Anda, maka hasilnya itu luar biasa. Kita lihat slide berikutnya di sini. Kekuatannya duplikasi. Kita akan lihat slide juga di sini. Nah, slide di sini kita akan masuk ya, dalam Robert Kiyosaki ini mengatakan bahwa network marketing adalah betul-betul bisnis yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan kebebasan keuangan dan kebebasan waktu. Robert mengatakan bahwa ada 4 cara untuk memproduksi income. Yang pertama adalah sebagai seorang karyawan atau employee. Ini pasti kita, kalau kita bekerja, kita pasti mendapatkan uang, gaji tiap bulan. Yang kedua sebagai self-employed atau pekerja lepas. Dalam hal ini contoh notaris, dokter, pengusaha toko, ya pengusaha handphone dan sebagainya. Ini juga sebagai sumber untuk bisa mendapatkan income. Yang ketiga adalah business owner sebagai pelaku pemilik bisnis. Dan yang keempat sebagai investor. Keempat-empatnya ini adalah empat-empatnya adalah bagaimana kita memproduksi income atau pendapatan. Nah, bersyukurnya Bapak Ibu, kenapa network marketing tadi? Network marketing masuk dalam kategori kuadran yang kanan yaitu business owner. Bersyukurnya di situ. Jadi sebagai pelaku bisnis yang mana apabila kita menjalankan bisnis ini, kita menekuni bisnis ini, kerjakan bisnis ini dengan baik dan benar, sesuai dengan sistem yang ada, di mana kita mengembangkannya dengan sama-sama belajar. Apabila kita kembangkan, kita kerjakan dalam 3 tahun sampai 5 tahun, dan mereka menduplikasi apa kita kerjakan, maka setelah 5 tahun kita punya rekan kerja, mereka bisa melakukan mengerjakannya seperti kita. Apabila bisnis ini kita tinggal bepergian, liburan seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bisnis ini tetap jalan, Pak. Itulah network marketing. Makanya saya bersyukur sekali. Kita bersyukur bahwa network marketing masuk dalam kategori di sini business owner. Sedangkan investor ini adalah orang yang menanam investasi. Kalau kita punya uang, maka kita bisa melakukan investasi. Baik itu dalam bentuk saham, atau dalam bentuk emas, atau mungkin dalam bentuk rumah atau tanah, kita uang, kita beli, kita didiamkan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Itulah investor. Jadi di sini bersyukur sekali karena masuk di business owner. Semoga kita semua yang ikut dalam network marketing ini betul-betul Anda nggak salah. Ya, kita semua tidak salah masuk dalam dunia namanya network marketing bisnis. Kita akan lihat slide berikutnya. Apa sih buku-buku yang direkomendasikan, direpresentasikan oleh para ahli di sini? Yaitu ini buku-buku yang membahas tentang besarnya bisnis network marketing. Cash Flow Quadrant, Business School, The Business of 21st Century, Network Marketing in the 21st Century, ya. Terus di sini Start Network Marketing, Your First Year in Network Marketing. Ini buku-buku yang betul-betul membahas bahwa bisnis network marketing ini adalah bisnis yang betul-betul bisa kita andalkan. Selain buku-buku ini juga pendapat dari para ahli, para orang-orang terkaya, orang-orang yang top, kita lihat di sini. Ya. Contoh Warren Buffett. Warren Buffett ini salah satu termasuk orang terkaya di dunia. Dia mengatakan bahwa jika saya mulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri network marketing. Ini berarti kita nggak salah dong. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Saya bisa masuk dalam dunia bisnis network marketing.
Bill Gates mengatakan bahwa if I would be given a chance to start all over again, I would choose the network marketing. Ya, jadi dia apabila diberikan kesempatan untuk memulai segalanya dari mulai lagi, maka dia akan memilih network marketing. Jadi makanya bersyukur sekali network marketing ini bisnis yang betul-betul bisa merubah pola, merubah hidup kita, memperbaiki ekonomi kita. Itulah kenapa teman-teman jangan segan-segan, jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Dan saya percaya apabila kita menjalankan bisnis dengan baik dan benar, maka tidak ada kemungkinan gagal. Tidak ada kemungkinan kita nggak berhasil. Pasti semua akan ada hasil yang lebih baik. Selama kita mau berusaha. Kita akan lihat pendapat yang lainnya. Brian Tracy adalah salah satu pengarang penerbit buku, penulis buku terlaris di dunia. Dia mengatakan masa depan bisnis jaringan tidak terbatas, tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus bertumbuh karena orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan standar elemen ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia. Ini sudah terbukti karena sudah banyak orang-orang yang mungkin secara ekonomi lebih tinggi dari kita. Secara derajat, secara keuangan, secara gelar segala macam ya. Contoh apa? Banyak sekali orang-orang yang sudah profesional ya, artis profesional, mereka pimpinan perusahaan, mereka orang-orang yang berduit pun yang bergabung di network marketing sudah banyak. Jadi ini akan meningkatkan standar bisnis yang ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia ini betul sudah terjadi tahun ini sudah banyak sekali. Anthony Robbins mengatakan bahwa yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki risiko yang besar. Menurut saya, network marketing sangat luar biasa sekali. Jadi kalau sudah banyak pendapat dari para ahli orang-orang yang top di sini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu? Semoga ini tidak memberikan keraguan bagi kita semua, tapi justru memberikan keyakinan yang kuat bahwa kita semua tidak salah berada di sebuah bisnis dalam sebuah perusahaan besar namanya HDI Network Marketing. Semoga ini bisa memberikan masukan bagi kita semua bahwa Anda nggak salah. Oke, baik kita akan lihat. Nah, ini baru masuk ke duplikasinya. Keunggulan bisnis network marketing adalah duplikasi. Kita lihat di sini duplikasi. Kekuatan duplikasi itu apa? Seperti saya jelaskan tadi di depan ya, bahwa apabila di bulan pertama kita komitmen, teman-teman ya, komitmen saya dan rekan kerja saya satu. Misal kata ini saya punya rekan kerja A ya di sini. Maka saya komitmen setiap bulan saya nyari satu orang, yang A nyari satu orang. Bulan kedua, saya nyari satu orang lagi, ini nyari satu orang lagi, ini satu orang lagi, ini satu orang lagi. Maka akan ada berapa? 8. Oke. Bulan keempat, saya komitmen ngajak satu, ini komitmen ngajak satu, ini satu. Di sini ngajak satu, ini ngajak satu, ini ngajak satu, ini satu, ini satu. Maka akan ada 16 orang. Dan seterusnya. Komitmen setiap bulan hanya menambah satu orang aja merekrut member baru. Bulan ke-6 akan ada 64 anggota dalam grup Anda. Jika 64 anggota Anda, grup Anda, semuanya diestimasi berbelanja 900.000 saja, maka bonus yang kita terima adalah kurang lebihnya 5%. Akan terima bonus sekitar 2,880 juta. Ini 64 orang. Ya. Kurang lebih sekitar 60 juta omsetnya. Di mana ada omset sekitar, kalau 1 juta aja 64 juta. 64 juta, kalau 64 juta 5%-nya kurang lebih hampir 3 juta lah kalau 64 juta. Ya. Jadi ini bonus yang kita terima di bulan ke-6. Apabila komitmen satu-satu. Nah, yang dimaksud duplikasi itu bukan pengali dua, Bapak Ibu. Memang kelihatannya kalau satu ngajak satu, kelihatannya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 16 ya. Memang kelihatan begitu. Tapi kita lihat hasil yang diperoleh
pada semester berikutnya, bulan ke-7 dan ke-12, apa yang terjadi? Di bulan ke-7 dan 12, ada 128. Kalau masing-masing ngajak satu, maka 256 bulan ke-8, bulan ke-9 512, bulan ke-10 1024, 2048, dan bulan ke-12 4090. Akan terkumpul 4096 anggota dalam grup Anda. Di mana apabila semuanya berbelanja 9.000, bonusnya 5%, maka akan ada bonus yang bisa kita terima 184.320.000. Ini berbeda sekali dengan tadi. Ya, kita lihat berbeda sekali dengan ini 2.800.000. Kalau 64, sedangkan ini di sini, nah 184 juta. Apabila bisnis ini kita tekuni dalam setahun, 2 tahun, misalnya dalam 1 tahun Anda bisa mengumpulkan rekan kerja, grup Anda bisa terkumpul 4.096, tapi di bulan ke-12 ternyata dari 4.000 sekian hanya 10% aja. Hanya 10% aja berarti sekitar kurang lebihnya 400 orang. Kurang lebihnya 400 orang yang berbelanja. Maka kita masih terima bonus kurang lebihnya 18.432.000. Itulah kenapa banyak orang yang bergabung di multi level, khususnya di ADI, mereka tertarik, tertantang, termotivasi bahwa mereka harus bisa mendapatkan income di atas 18 juta atau 20 juta per bulan. Dan ini sudah banyak, sudah terbukti banyak. Makanya semua pilihan tergantung kita. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana saya dan Anda merespon menekuni bisnis ini, mengikuti sistem atau tidak, itu 10%. Padahal kita semua tahu bahwa bagaimana kalau bisa 50%, berarti masih ada, Anda akan terima kurang lebih 90 juta. Kira-kira inilah kekuatan dari duplikasi. Maka dari itu, apa yang kita lakukan akan dilakukan orang lain. Jadi bukan apa kita katakan. Ya. Saya punya target juga kepada rekan kerja saya, bagaimana bisa membantu rekan kerja saya untuk bisa mencapai impiannya. Minimal perbaiki ekonominya, punya income di atas 5 juta atau 10 juta per bulan, itu sudah bagus. Tapi kalau bisa mendapatkan 20 juta per bulan, jauh lebih bagus lagi. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Semoga kalian semua bisa siap untuk menekuni bisnis ini dan siap mendapatkan 18 juta per bulan. Teman-teman semua bisa mendapatkan hasil yang seperti Anda inginkan, ya. Karena di bisnis ini, di network marketing ini, tetap berusaha, Pak. Oke, Dokter Putu, Bu Salvi, ya. Semoga ini juga bisa memberikan apa semangat kembali bagi kita bahwa network marketingnya terbuka lebar lagi. Anda masih punya potensi. Ingat teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dilahirkan di dunia ini punya potensi untuk menjadi pemenang. Di mana bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Bersyukurnya hadis sebagai wadah di mana kita bisa mengekspresikan, di mana kita bisa mengaplikasikan potensi yang dalam diri kita supaya bisa maksimal dan bermanfaat dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka dari itu, mari kita sama-sama supaya teman-teman semua bisa mendapatkan. Dan saya percaya apabila kita menekuni bisnis ini, kita pasti bisa dapat yang lebih baik. Kita akan masuk slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, kenapa sih pilih HDI? Ada 9 poin yang akan saya bahas. Ya. Ini hanya memberikan penguatan. Ya. Semua tergantung kita, tergantung saya dan Anda. Seperti dulu waktu saya bergabung di HDI pertama kali, pilihan ada dengan saya. Ya, saya dulu bergabung, saya cuma berpikir ingin mendapatkan income 1 juta aja per bulan. Awal saya bergabung di HDI. Saya hanya kepingin dapat tambahan 1 juta per bulan. Tapi ternyata Tuhan berikan lebih, ya mungkin saya diharuskan oleh Tuhan untuk dihadir dan saya bisa membantu banyak rekan-rekan saya berhasil mendapatkan income yang seperti mereka inginkan sampai sekarang. Ya, nah itulah kenapa saya akan berbagi kepada Anda di sini bahwa yang pertama, kenapa kok saya pilih HDI? Karena saya melihat perusahaannya. Saya melihat perusahaannya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya bergabung di HDI dulu, perusahaan HDI belum seperti sekarang dengan bangunan yang mentereng ini sebelah kanan.
dengan bangunan yang wah megah gitu. 9 lantai berada di Menteng. Ya. Dulu kantor HD masih ngontrak Bapak Ibu. Ada di Jalan Suryo Pranoto di Jakarta, terus pindah di Pecenongan Raya, apa Pecenongan Raya 72 ya. Jadi di ruko-rukonya ngontrak di sana. Ya, apalagi di Semarang. Di Semarang masih ngontrak di ruko lantai 2 ya. Dari perusahaan dari kantor begitu aja saya sudah yakin bahwa ini bisnis yang besar ya. Apalagi sekarang bersyukur. Saya katakan bersyukur kepada teman-teman. Sekarang ini hadis sudah multinasional. Sudah ada 6 negara, Bapak Ibu. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Makau. 6 negara. Anda bisa melihat bahwa bisnis ini perusahaan yang bonafit. Anda boleh membuka bisnisnya, buka cabang di 6 negara itu boleh. Itulah enaknya HD sekarang. Maka saya katakan saya bersyukur sekali. Dulu dengan keterbatasan fasilitas saja, saya menjalankan bisnis ini. Apalagi sekarang, saya tambah yakin bahwa kalau saya ketemu siapapun, prospek siapapun, enak. Perusahaan saya multinasional. Ya. Terus sudah terpercaya. Perusahaan ini hadir sudah terpercaya, terbukti sudah melewati 31 tahun di Indonesia. Ya, jadi bukan tahun apa, bukan usia yang boleh dikatakan mudah, rapuh tidak, tapi usia 31 usia yang sudah matang. Ya. Sudah terpercaya bahwa dari bisnisnya maupun produknya sudah terpercaya kualitasnya. Ya. Terus teruji tahan krisis ini sudah benar karena saya sejak bergabung sudah mengalami beberapa kali krisis. Tahun 98, 2004, 2008, yang kemarin 2018 ya, udah krisis, tapi bukti bukan di saat krisis bukan semakin menurun, tapi semakin berkembang. Omsetnya bakal semakin naik. Ini membuktikan bahwa bisnis ini betul-betul uji terhadap krisisnya kuat sekali. Jangan takut juga. Karena apa? Karena kita sudah memiliki, kenapa kok bisa teruji tahan krisis? Karena HDI sudah memiliki kita, kalau kita sudah punya namanya captive market. Apabila Anda sudah punya rekan kerja, contoh kenapa saya ngomong apa sih captive market? Captive market itu adalah pangsa pasar tertutup yang mana apabila kita sudah punya rekan kerja, kita sudah punya downline yang konsumsi produk dan mereka cocok loyal konsumsi, maka sampai kapanpun mereka akan tetap konsumsi produk itu. Mereka tidak akan tergiur dengan adanya iklan atau promosi dari produk-produk lainnya. Tidak akan tergoda. Itulah captive market, Bapak. Maka saya bersyukur. Saya punya rekan kerja sekian ratus ribu orang, ya, di beberapa kota, mereka sudah loyal dengan produk HD, makanya setiap bulan omsetnya pasti ada. Jadi itulah namanya dengan captive market. Maka bagi yang belum, lakukan, kerjakan. Anda pasti akan bisa mendapatkan namanya income juga di sini. Dan info yang terakhir ini perusahaan mengikuti perkembangan zaman. Ini sudah pasti, karena zamannya sudah berubah terus, sudah eranya pakai digital, makanya HDI mengikuti terus perkembangan zaman. One step ahead, satu langkah lebih maju. Setengah adanya HDI Store, ya, terus adanya HDI Learn, ya, terus juga adanya platform-platform digital HDI yang sudah diperbarui, update terus, ya. Adanya marketing tool yang bisa kita lihat di websitenya HDI, ya, terus Better Beginning, materi-materi apa disampaikan. Jadi sekarang ini Anda semua Bapak Ibu nggak usah bingung. Anda sudah mudah, sekarang dipermudah. Zaman dulu waktu saya bergabung pertama kali, ya, saya izin stop share dulu di sini. Waktu saya bergabung pertama kali di HD, ini dengan terbatasan fasilitas itu nggak ada. Namanya platform digital itu nggak ada. Tapi sekarang sudah banyak platform digitalnya HDI. Makanya mempermudah kita, saya dan Anda, untuk meyakinkan prospek maupun dolen Anda. Cuma masalahnya, tergantung mau atau tidak kita belajar. Mau atau tidak kita bersusah-susah dulu mempelajari apa sih platform digitalnya HDI. Karena ini penting sekali untuk kita bisa jelaskan ke rekan kerja kita ataupun ke prospek kita.
Masalahnya masih banyak orang yang hanya menyepelekan. Maaf ya, menyepelekan platform itu. Dia lihatnya cuma sekilas, sekilas, sekilas. Padahal HDI sudah maju sekali. Ngikuti perkembangan zamannya. Apalagi yang terbaru, program terbaru hadiah apa adalah HDI Nektar. Di mana dalam HDI Nektar ini adalah bonus atau voucher potongan harga bagi siapapun. Anda semua yang terdaftar sebagai member HDI, Anda berhak mendapatkan potongan produk atau voucher produk. Di setiap Anda berbelanja produk akan mendapatkan nektarnya. Ya, nektarnya macam-macam ya, belanja berapa itu kalau nggak salah 500.000 dapat 100 atau 1 juta dapat 150.000 voucher bagaimana saya lupa, pokoknya ada semua karena tiap orang akan bisa melihat nektarnya di saat di nomor ID-nya kalian masing-masing. Ya. Ini betul-betul membuat satu gebrakan ya, Adi ya. Satu langkah maju ke depan. Sehingga kita bisa membantu saya dan Anda untuk follow up. Membantu saya dan Anda untuk menjelaskan, mengajak, meyakinkan rekan kerja Anda bahwa ayo beli produk lagi, supaya Anda dapat voucher potongan harga. Gitu loh. Nah ini sudah betul-betul maju mengikuti perkembangan yang sekarang. Jadi semua tergantung kita. Mau nggak kita meresponnya? Mau nggak kita mengikutinya? Kalau kita nggak mau ya sudah, nggak bisa dipaksa. Tapi kalau mau, ini mau membantu sekali. Apa ditambah lagi Anda punya captive market tadi. Apabila Anda punya captive market pangsa pasar tertutup yang mana Anda punya rekan kerja Anda, mereka sebagai konsumen loyal, ya konsumen lo yang mereka konsumsi produk baik honeybee pollen, clover honey maupun propolis maupun propolis dan sebagainya, mereka tiap bulan beli, mereka akan dapat voucher, dapat potongan, mereka tertarik. Maka dari itu maka akan ada omset yang terjaga. Maka Anda akan punya omset yang terjaga setiap bulannya minimal ada kestabilan omset. Inilah yang membuat saya masih bertahan, masih mau menekuni bisnis ini sampai sekarang. Semoga ini juga bisa membantu teman-teman semua. Ya. Baik, saya akan lanjut kembali slide-nya ya. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya apa sih? Tentang produk. Penjelasan tentang produk. Tadi sudah jelas-jelaskan bahwa produk HD itu produknya sudah berkualitas, tidak perlu ragu lagi, sudah teruji, Bapak. Sudah teruji alami, benar-benar alami, ilmiah, bersertifikasi, dan terbukti sudah banyak orang merasakan manfaat produk ini. Bahkan produk gadis sudah masuk dalam buku namanya MMS. Ini buku panduan untuk para orang-orang medis, baik dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Di dalam buku itu sudah ada beberapa produk yang masuk dalam daftar tersebut. Sehingga menyatakan bahwa produk gadis itu sudah layak dikonsumsi. Ya. Makanya jangan ragu lagi sudah soal produk. Bagaimana cara paling utama, paling gampang untuk memastikan bahwa produk ini betul-betul kualitas teruji, Anda jadilah bukti dengan cara mengkonsumsi produk. Ini paling mudah sekali. Makanya produk itu sudah nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Jadi siapapun bisa konsumsi. Nanti saya akan jelaskan. Pangsa pasarnya luas, area pasar di mana ada semua. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya bicara tentang wellness industri trend. Jadi yang lagi ngetrend adalah industri tentang kesehatan. Ya. Di mana baik itu Portugadi itu masuk dalam kategori kesehatan, kecantikan, adanya skincare dari Happy Skin, ya, terus kebugaran, ya bisa membantu kita menjaga stamina diri kita, ya, dan termasuk dalam kategori smart produk, ya, di mana mudah didapatkan, ya. Anda sekarang buka aja di HD1, HD Store itu produk hadir lengkap semuanya. Jadi mau nunggu apa lagi? Sudah nggak perlu repot, makanya sudah trennya sudah betul-betul trennya sudah membuat banyak orang tahu. Ini mempermudah karena banyak orang tahu, oh HDI ya, oh HDI ya. Jadi kita tinggal meyakinkan mereka bahwa apakah sudah pernah mengikuti, sudah pernah menjalankan bisnis atau tidak, atau sudah pernah menjadi anggota HDI atau belum. Ini tinggal kita membantu kita mempermudah prospek. Wellness industri yang sudah tren. Berikutnya, perencanaan bisnis atau bisnis plan.
Ini kita bicara rabat, ya. Rabat atau bonus. Jadi di bisnis ini, siapapun yang mengerjakannya dengan lebih banyak waktu, meluangkan dia mau belajar, ya, punya komitmen tinggi, maka bisa dipastikan bisa lebih tinggi hasilnya dibanding upline. Adil, ya, besar, berapapun bisa kita dapatkan bonusnya. Tidak ada batasan, berapapun. Anda ingin mendapatkan income, misal kata Anda ingin mendapatkan 5 juta per bulan, maka Anda cukup punya omset 100 juta. Karena 5%-nya dapat 5%. Kalau Anda kepingin mendapatkan 10 juta, berarti Anda punya omset 200 juta. Anda yang mendapatkan omset 25 juta, maka Anda punya omset 500 juta PV dalam setiap bulan. Bagaimana pengembangannya? Kita semua tahu bahwa prinsip dari network marketing adalah kalau Anda ingin mendapatkan income yang besar, maka harus punya omset yang besar. Omset yang besar ditopang, ditunjang dari mana? Banyaknya network atau jalur sponsori dalam grup Anda. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau ingin income besar, berarti harus punya omset yang besar. Omset besar tidak bisa, susah sekali dapatkan dari satu orang. Tapi kalau Anda punya 1.000 orang dalam grup Anda, maka semakin potensinya besar sekali mendapatkan omset yang besar dan mendapatkan income yang besar. Itulah perencanaan bisnis jadi adil, besar, dan transparan. Jelas penjelasannya, rinciannya, aturannya, urainya semua jelas. Siapa saja yang mendapatkan, yang beli produk dari jaringan Anda kelihatan semua transparan. Jadi tidak ditutupi, semuanya transparan. Jadi dari rekan A, B, C, D, E, omsetnya berapa, bonus Anda berapa, akan tertulis semua di situ berapa persen kita terima. Transparan. Ya. Dan bisnis ini untuk jangka panjang. Ya. Jadi bukan jangka pendek. Makanya targetkan, saya berharap teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian punya target untuk jangka panjang minimal 5 tahun. 3 sampai 5 tahun lah. Minimal 3 sampai 5 tahun usahakan bagaimana Anda bisa punya income di atas 10 juta per bulan. Atau bila perlu di atas 25 juta per bulan. Minimal 10 juta. Bagaimana bisa mendapatkan 10 juta? Kenapa? Karena kalau kita bisa mendapatkan income 10 juta, maka untuk mendapatkan income 15-20 juta lebih cepat sekali terrealisasinya. Karena Anda sudah menemukan formula, Anda sudah menemukan ritme dalam Anda bekerja, Anda sudah menemukan resepnya bagaimana Anda memilih jaringan. Itulah jangka panjangnya bisnis ini. Saya pun dulu awalnya pertama kali menekuni netting nggak berpikir jangka panjang. Saya berpikir bagaimana mendapatkan income 1 juta per bulan. Saya kerjakan bisnis ini, ternyata begitu saya kerjakan dapat jalur si A, B, C, D, saya kerjakan lagi, A, B, C berkembang, sampai sekarang income saya sudah lebih dari cukup bagi saya. Ya. Jadi di sini kalau kita ingin mendapatkan income yang besar, makanya jangan pernah berhenti untuk open market. Open market itu buka kelebaran. Ya, kelebaran itu berarti buka first line sebanyak-banyaknya. Mau 10, 20 terserah. Tapi kalau Anda membatasi 10%, boleh. Saya Anda membantu 10% Anda ini, 10 jalan Anda bantu supaya menggali di kedalaman. Karena dengan besarnya satu jaringan yang besar, itu ibaratnya kayak akar pohon. Prinsip di network marketing adalah melebar dan ke dalam. Melebar ini ada menambah pundi-pundi kekayaan, ke dalam ini kita membantu rekan kerja kita, di mana kestabilan income akan terjadi. Jadi kuat kayak akar pohon. Akar pohon semakin dalam ke bawah, maka semakin kuat. Jadi pohon itu nggak akan mudah sekali kena badai, nggak akan mudah sekali roboh kalau sudah kuat jaringannya. Maka dari itu semoga teman-teman juga bisa menerima, menangkap apa yang saya sampaikan ini dengan cara bagaimana kita punya rekan kerja dulu. Ya bagi yang belum punya rekan kerja atau belum punya dolen, jangan menyerah. Carilah dolen, targetkan dalam 1 bulan minimal nambah 3-5% minimal. Tapi kalau mau nambah lebih boleh. Kenapa? Karena begitu Anda mendapatkan 3-5% baru, mereka beli produk, maka Anda akan mendapatkan bonusnya. Nah, untuk lebih rincinya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, silakan Bapak Ibu sekalian bergabung di dalam acara namanya Commission One Plan. Akan dijelaskan bisnis plan-nya hadir, rinciannya bagaimana. Peringkat apa dilaluinya, bonus terima berapa, itu akan dijelaskan semua.
Oke, semoga ini bisa memberikan bisa diterima penjelasan di sini sehingga Anda bisa terbuka. Oh ya, berarti saya akan ikut training-training berikutnya. Kita akan lihat slide berikutnya. Pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, teman-teman, bisnis kalau kita ingin sukses, jangan pernah berhenti untuk belajar. Never stop learning. Dan HDI sudah memberikan pendidikan, platformnya adalah namanya HDI Learn. HDI Learn Training dan Seminar. Anda bisa melihat di sini. HDI Learn ini kategorinya berjenjang, berkelanjutan, menyenangkan, dan banyak hadiahnya. Sudah pasti sekarang, banyak hadiahnya. Ya. HDI Learn, salah satunya 5 training dasar yang jelaskan di awal tadi. All about network marketing business, ini training. Start your business, be product knowledge, interesting presentation skill, dan commission plan. Ini adalah training. Training dasar yang sifatnya wajib bagi mereka yang mau sukses. Yang mau berhasil dan mau betul mendapatkan hasil berusaha untuk jadi orang yang sukses. Wajib hukumnya. Ya. Terus seminarnya ada, baik itu online maupun onsite. Ya. Training pun ada online, ada onsite. Sekarang sudah mulai hybrid. Nah, seminar yang bersifat onsite seperti yang akan datang ini nanti di Jawa Tengah, kemarin sudah di Medan, tanggal 21 April, di Medan namanya The Leader Within. The Leader Within ini, yang merah ini. The Leader Within ini pertemuan yang skopnya adalah regional. Provinsi Sumatera Utara kemarin di Medan tanggal 21 April. Di Sumatera Selatan pada tanggal 5 Mei kemarin, berarti kemarin ya, Palembang kemarin 5 Mei, dan tanggal 4 Mei kemarin, itu di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya sudah berlangsung The Leader Within. Nah, masih ada rangkaian lagi, Bandung sudah tanggal 27 April, jadi masih ada 4 lagi TLW yang belum diselenggarakan. Berikutnya adalah pada tanggal 2 Juni, catat baik-baik, tanggal 2 Juni, teman-teman yang di Jawa Tengah, regional Jawa Tengah dan sekitarnya, akan diadakan TLW-nya di Kota Semarang pada tanggal 2 Juni. Ya, di mana pastikan Anda hadir. Ini yang di Semarang tanggal 2 Juni. Jadi bagi rekan Jawa Tengah, saya berharap kalau Anda ingin tahu lebih dalam lagi seminar seperti apa, dengan dihadiri ratusan orang, Anda pastikan hadir di Hotel Quest Jalan Pelampitan, jam setengah 1 siang sampai selesai. Karena acara The Leader Within ini kan dihadiri juga oleh CEO dan Chairman HDI, yaitu Mr. Brandon Chia. Beliau akan berbagi juga, makanya jarang sekali nih, jangan disia-siakan momentum ini, manfaatkan momentum ini dengan kehadiran Anda. Pastikan Anda hadir bersama rekan kerja Anda sebanyak-banyaknya. Di situ Anda akan melihat banyak sekali sharing dari leader-leader HDI yang sudah menjalankan bisnisnya, apa saja dilaluinya akan berbagi di situ. Dan ada juga acara recognize ya. The Leader Within diadakan di Kota Semarang, tiketnya tidak mahal, per tiket hanya 250.000 per tiket Anda mendapatkan, ingat 250.000, Anda akan mendapatkan satu box propoelik isi 30. Dan Anda juga mendapatkan makan siang dari acara tersebut. Anda juga berhak mendapatkan promo di acara tersebut apabila beli produk. Apalagi ada harga paket, harga promo dari tiketnya, bundling. Sekarang ini sekarang harganya 200.000 early bird sampai dengan tanggal 27 Mei. Nah, Anda masih berhak mendapatkan harga 200.000. Jadi apabila rekan-rekan Jawa Tengah yang belum memiliki tiketnya, silakan hubungi upline Anda, ya, leader Anda untuk bisa beli tiketnya, untuk bisa booking tiketnya, karena Anda akan mendapatkan satu box Propo Erik 30. Ingat, lumayan. Jadi ibaratnya kita tuh beli satu box Propo Erik cuma harga 200.000, tapi kita mendapatkan makan siang, kita dapat manfaat dalam seminar tersebut, kita bisa bertemu dengan Mr. Brandon Chia,
selaku CEO dan Chairman, ini jarang sekali terjadi. Manfaatkan momentum ini. Makanya besar harapan kami, datanglah untuk yang di Jawa Tengah, ya. Mari kita bergabung. Anda bisa segera pesen tiketnya. Dan kota berikutnya akan diadakan tanggal 1 Juni, tanggal 2 Juni di Semarang, tanggal 1 Juni Deli Derwidin diadakan di Bali Denpasar. Jadi bagi rekan-rekan yang punya rekan kerja di Denpasar silakan hadir. Terus apa? Ya, terus tanggal 9 Juninya akan diadakan juga Deli Derwidin di Kota Surabaya untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dan yang terakhir, Deli Derwidin online diadakan di kantor pusat Jakarta untuk mencakup kota-kota yang tidak bisa diadakan Deli Derwidin. Contoh, Papua, ya, di daerah Irian, ya, di daerah mana lagi mungkin di Sulawesi, ya, kan susah, belum diadakan, makanya diadakan online, ya. Tapi mohon maaf bagi teman-teman, jangan Anda langsung, wah kalau gitu saya ikut yang online aja, jangan. Bagi yang di Jawa Tengah, harapan saya Anda bisa ikut yang di Jawa Tengah. Karena saya berada di Jawa Tengah, saya mengajak Anda semua yang ikut acara yang dari Jawa Tengah, silakan hadir. Pastikan Anda hadir dalam acara Delivery Meeting. Oke, kita akan berjumpa kembali dalam acara Delivery Meeting. Baik, saya akan lanjut berikutnya. Seminar berikutnya adalah HDI Evolve. Ya. HDI Evolve ini seminar bertaraf nasional. Nasional pada seluruh kota yang ada HDI-nya dari Sabang sampai Merauke akan berkumpul di ICE BSD Tangerang, Serpong, ya. Pada tanggal saya lupa tanggalnya, mungkin tanggal 9 10 Agustus apa 8 9 saya lupa, sekitar itu 2 hari. Pastikan Anda hadir, Anda bisa menghubungi upline Anda atau leader Anda untuk memastikan hadir karena acara ini dari perusahaan juga tampil, ya. Jadi banyak sekali promo-promo menarik dan yang pasti Anda mendapatkan hadiah. Saat Anda mendaftar pasti akan dapat hadiah. Anda hadiahnya apa? Saya belum tahu. Tunggu nanti info berikutnya. Oke, ini kita bicara pendidikan. Maka dari itu jangan pernah berhenti. Ya, kalau ditanya jangan pernah, kenapa? Karena jantungnya network marketing itu adalah 3M, Bapak. Membaca buku-buku pengetahuan tentang menambah pengetahuan diri, pengembangan diri maupun tentang multi level, terus menghadiri setiap pertemuan, ya, dan mendengarkan audio atau CD atau live streaming yang memberikan motivasi bagi kita. Jadi 3M ini penting sekali. Menghadiri setiap pertemuan. Pertemuan apapun semuanya penting. Karena pertemuan yang penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Oke. Semoga ini bisa memberikan pengertian bagi kita semua bahwa ayo jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Bisnis syariah. Ini sudah tahu semua bahwa HDI sudah masuk dalam syariah. Sehingga nggak perlu bingung lagi kalau ketemu orang-orang, apa halal haram, sudah halal. Sudah. Bisnis ini sudah sertifikasinya. Anda boleh screenshot ini kok. Silakan kalau mau di foto boleh. Ini adalah sebagai pegangan ketemu orang ini loh. HDI sudah masuk sertifikatnya MUI. DSN Dewan Syariah Nasional. Jadi produknya sudah halal, tanpa riba, bisnis tanpa spekulasi, dan tidak menzolimi. Jadi nggak perlu ragu lagi. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, pangsa pasar yang luas, Bapak Ibu. Pangsa pasar luas. Tadi di sini bahwa siapapun bisa menjadi pengguna produk. Pria wanita bisa menjadi pengguna. Baik itu anak-anak, dewasa, orang tua bisa menggunakan menjadi pemakai produk itu. Dari bayi umur 6 bulan, setahun sampai orang tua bisa menjadi konsumen kita. Jadi pangsa pasarnya luas sekali. Maka dari ini kesempatan terbuka. Ya. Pria ataupun wanita bisa mengerjakan bisnisnya. Yang penting punya KTP, usianya 18 tahun ke atas. Ya. Dan semua orang dari latar belakang apapun bisa mengerjakan bisnisnya. Jadi tidak memandang latar belakang pendidikan ya atau kalau klasifikasi tertentu, tidak, siapapun. Baik itu orang itu mungkin ya ibu-ibu yang dikatakan apa sebagai pengacara, katanya pengangguran banyak acara, bisa mengerjakan bisnis ini. Atau bahkan orang ibu-ibu yang punya kelompok namanya perumtel, penunggu rumah dan telepon, bisa mengerjakan bisnis ini ya.
Bahkan mungkin tidak betul kemungkinan ya ibu-ibu sosialita tinggi yang punya kehidupan tinggi sisa menjalankan bisnis ini, ya toh? Bahkan profesional, manajer perusahaan, karyawan, siapapun tidak peduli. Faktor usia pun tidak dilihat, mau orang orang usianya 50 tahun, 60, 70 nggak apa-apa. Siapapun selama masih sehat bisa mengerjakan, lakukan. Kerjakan bisnis ini, ya. Karena bisnis ini bisa dijalani oleh siapapun dengan latar belakang apapun, tidak melihat faktor usia. Oke, jadi ini terbuka luas sekali pangsa pasarnya. Kita lihat di sini areanya. Kalau kita bicara pangsa, kita juga area pasarnya tidak ada batas. Dimanapun di seluruh Indonesia Anda boleh merekrut siapapun. Bisnis ini tidak ada sistem pembatasan wilayah zonasi. Jadi saya dari Semarang, saya punya rekan kerja, ada di Jogja, Purwokerto, Solo, Pekalongan, bahkan sampai Bandung, Jakarta, sampai di Sumatera, bagian selatan sampai utara ada semua. Ya, jadi di luar negeri pun bisa Pak, bisa. 5 negara tadi. Indonesia, HDI-nya ada di Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Macau. 6 negara. Anda bisa merekrut, Anda bisa buka market di negara tersebut. Nah, HDI pun sudah terintegrasi online store-nya. Ada 4 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, ini bersyukur. Jadi HDI store-nya, kalau Anda punya rekan kerja di Malaysia, Filipina, dan Singapura, Anda sudah nggak perlu ngirim barang dari Indonesia. Anda cuma pakai HD Store, masuk saja, Anda bisa terintegrasi, koneksi dengan HD Store di Singapura, Malaysia, Filipina, Anda tinggal kirim, jadi murah, nggak bayar ongkirnya nggak mahal. Mereka tinggal transfer saja. Jadi sudah dipermudah, mau nunggu apa lagi? Untuk lebih lebih bagaimana lebih detailnya, kita sama-sama belajar. Ya, nggak ada salah. Inilah yang mempermudah kita untuk membuka pasar dimanapun kita. Dan yang terakhir adalah globalisasinya sudah. Tren globalisasi jadi sudah diizinkan sponsorisasi internasional. Sudah internasional sponsor. Jadi go internasional. Mulai sekarang saya mengajak teman-teman, ayo go internasional. Anda boleh buka yang punya teman di Malaysia, punya saudara, family, siapapun, kenalan, baik di Singapura, Filipina, Malaysia, Hong Kong, silakan buka. Go internasional. Teknologinya sudah terkini, maju terus, update terus. Adanya barcode system, HDI One, HDI Store, Biskin App sudah terupdate terus ya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Anda sudah bersyukur sekali. Barcode system itu adalah membantu mengatasi supaya tidak mudah ditipu, tidak mudah dipalsu. Karena barcode sistemnya ada di bawahnya botol, itu akan terintegrasi begitu kita scan barcode-nya. Begitu kita scan di barcode-nya itu akan nampak langsung masuk ke HDI Store-nya HDI. Harganya berapa kelihatan di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa kemajuannya di ini. Jadi nggak perlu bingung lagi. Teknologi sudah maju. Ya. Maka dari itu bersyukur bagi Anda semua, bagaimana cara kita belajar aja terus. Jangan menyerah. Produk sudah bertaraf standar internasional. Ya. Dan yang terakhir, fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi dimanapun Anda berada, fleksibel. Kita mengerjakan bisnis ini fleksibel, mau waktu dan tempatnya dimanapun Anda berada bisa. Ya. Mau Anda di kafe nongkrong, Anda di tempat rumah makan, Anda ngobrol di sana, Anda bisa berinteraksi. Anda bisa prospek orang, ya. Mau di kantor jadikan base camp, di rumah Anda jadikan base camp, Anda mau nongkrong di tempat mana, ya. Di bioskop pun bisa, ya. Fleksibel, sudah nggak perlu bingung lagi. Oke, ya, ini semua semoga bisa memberikan masukan, pengertian bahwa membuka pola pikir kita minimal tahu bahwa HDI itu adalah network marketing sudah maju go internasional. Oke. Nah, yang terakhir saran saya ikuti ini, ikuti berikutnya. Ya, be product knowledge, start your business, interest presentation skill, dan COP, commission one plan. Oke. Jadi nah, itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Jadi semoga ini bisa memberikan pada tahu bahwa kita nggak salah sudah. Saya dan Anda ini berada dalam sebuah bisnis yang sudah betul-betul banyak memberikan kemudahan. Tapi semua tergantung bagaimana saya dan Anda meresponnya. Karena orang sukses itu jalannya dengan orang gagal itu sama.
Sama jalannya. Beloknya ke kiri, ke kanan, naik, turun itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya. Itu aja. Ya toh. Cepat atau lambat tidak jadi patokan utama. Karena di bisnis ini tidak harus orang yang tercepat yang bisa nomor satu. Tidak. Siapa yang menyelesaikannya pertandingan. Disitulah kita bisa. Mungkin bisa 5 tahun. Kalau bisa setahun, kenapa harus 5 tahun? Mungkin bisa 2 tahun untuk menjadi peringkat eksekutif diamond, 3 tahun menjadi apa eksekutif crown, untuk mendapatkan income 10 juta mungkin dalam setahun bisa, kenapa tidak? Oke. Nah, semoga ini bisa membantu. Baik, kalau tidak ada lagi, ini saya akhiri. Begitu teman-teman, saya izin untuk mengakhiri ya.